Assalamualaikum. Selamat sore. Kita ketemu lagi di mata pelajaran PKN pada materi yang ketiga, yaitu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi di materi yang sebelumnya kita sudah membicarakan tentang makna hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Kemudian di materi yang kedua, substansi dari hak asasi dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Tadi yang pada pelajaran yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pada kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, jadi setiap kita melihat atau menonton di televisi, baca berita, banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ya. Nah, jadi kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia yang tentunya dilanggar, jadi menjadi sebuah kasus yang kasus-kasus itu tentunya mempunyai penyebab, ya. Penyebab dari pelanggaran hak asasi manusia itu ada. Nah, jadi coba lihat di layar itu, setiap manusia pasti mempunyai hak asasi manusia ya. Setiap manusia mempunyai hak asasi manusia. Akan tetapi hak asasi manusia itu hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi orang lain. Jadi kalau tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Kalau terjadi pelanggaran, berarti nanti ada sanksi-sanksi yang akan didapat, berarti melanggar HAM. Nah, jadi pelanggaran HAM itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu pertama faktor internal. Apa itu internal? Tentu di dalam, faktor internal atau faktor dari dalam diri manusia itu sendiri. Kemudian faktor eksternal atau faktor di luar diri manusia, atau biasa orang tahu dengan faktor lingkungan tentunya, faktor di luar diri manusia itu sendiri. Jadi faktor internal misalnya itu karena sifat atau sikap egois. Biasakan manusia ada sikap-sikap seperti itu, ada sikap egois, sikap yang tidak baik yang tidak bisa tentunya kalian tiru ya. Jadi faktor internal sikap egois, jadi merasa ingin selalu menang sendiri, bahwa baik boleh menjadi manusia. Nah, kemudian ada lagi rendahnya kesadaran terhadap hak asasi manusia. Jadi karena rendahnya kesadaran itu akhirnya bisa melanggar HAM. Kemudian sikap tidak toleransi dengan orang lain tentu. Jadi itu sikap-sikap yang tidak baik sehingga menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Boleh paham sampai situ. Kemudian faktor eksternal yaitu dari luar atau dari lingkungan, misalnya penyalahgunaan kekuasaan, karena misalnya berkuasa atau memimpin perusahaan, memimpin jadi kepala kantor atau apa, jadi semena-mena terhadap bawahan. Bisa seperti itu juga, itu faktor eksternal yang boleh terjadi yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian ada lagi ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jadi karena tidak tegas tuh aparat, orang anggap enteng, biar nak tegas kok, jadi kita boleh ulang mau bekaran. Penegak hukum kata nak tegas, jadi boleh lagi ulang mau bekeng-bekeng, itu pelanggaran hak asasi manusia. Seperti itu. Baru kemudian teknologi itu diciptakan untuk hal-hal positif contohnya internet ada diciptakan supaya untuk hal-hal positif, kemudian seringkali disalahgunakan. Contohnya yang di luar konteks ini, yang menyalahgunakan teknologi, biasanya HP akhirnya sudah digunakan sampai tengah-tengah malam nonton, lupa belajar, lupa makan, lupa sholat, seperti itu. Akhirnya datang di sekolah terlambat karena tidur sampai sholat lat, main game, asik nonton film atau apa, akhirnya datang di sekolah terlambat, lupa tidak mengikuti Zoom yang seharusnya jam 8, akhirnya masih tidur. Banyak kasus-kasus seperti itu penyalahgunaan teknologi. Ya kalau di sini di HAM sebagai itu contoh, ada
pabrik karena tidak memandang lingkungan sekitar, so membuang limbah hasil pabrik, akhirnya pencemaran terjadi di lingkungan, mengakibatkan orang lain keracunan, atau ada piaraan ikan-ikan di sungai mungkin juga sudah tercemar. Itu contoh. Kemudian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, beberapa ini yang kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Ini ada kerusuhan Tanjung Priuk yang terjadi di Jakarta, penyerbuan kantor PDI di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1998, kemudian penembakan Mahasiswa Trisakti, ini waktu Ngoni belum lahir, ini 19. Tragedi Semanggi, nanti boleh baca nih DP cerita, ini merupakan sejarah Indonesia. Jadi ingin tahu silakan cari apa itu penembakan mahasiswa, apa yang terjadi pada 12 Mei 1998 ya, penculikan aktivis pada tahun 97 sampai 98. Oke. Kemudian kita masuk pada, karena ada terjadi pelanggaran HAM, terjadi kasus pelanggaran HAM, maka ada upaya penegakan hak asasi manusia atau upaya penegakan HAM. Jadi pemerintah berupaya supaya tidak terjadi pelanggaran HAM yang terus atau besar-besaran ya. Pertama di sini upaya pemerintah dalam penegakan HAM, pembentukan Komite Nasional Hak Asasi Manusia atau biasa orang dengan Komnas HAM. Jadi upaya pemerintah dibentuklah itu Komite Nasional Hak Asasi Manusia untuk lebih fokus di substansinya, supaya lebih terfokus untuk mengatasi masalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian pembentukan instrumen HAM, dibuatlah aturan-aturan banyak sekali setelah amandemen itu undang-undang, maka banyak sekali aturan yang pemerintah tentang hak asasi manusia. Jadi tidak sembarangan lagi orang melanggar hak asasi manusia, banyak sekali undang oleh pemerintah. Kemudian pembentukan pengadilan HAM, jadi ada pengadilan khusus yang dibuat oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM, baik pelanggaran HAM ringan maupun pelanggaran HAM berat. Kemudian upaya penanganan kasus pelanggaran HAM, upaya pencegahan pelanggaran HAM. Nah, jadi upaya supaya tidak terjadi pelanggaran HAM, jadi pemerintah membangun, mari kita masyarakat membangun harmonisasi hak dan kewajiban manusia. Mari kita membangun harmonisasi, keselarasan, keseimbangan. Harmonisasi itu supaya tuh hak dan kewajiban asasi manusia boleh seiring sejalan. Jadi kalau ada kewajiban yang orang bisa laksanakan supaya beriring sejalan dan tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, itulah upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia yang diupayakan atau dibuat oleh pemerintah. Nanti ada tugas-tugas yang akan Sir atau Pak Guru berikan. Boleh jawaban atau tugas-tugas boleh cari di internet, di buku, dan itu dikerjakan supaya ada nilai, supaya tuh nilai mau bagus itu nilai PKN kelas 11 yang ada prakerin. Sebaiknya tentunya orang bersikap, yang paling utama adalah disiplin. Jadi itu materi PPKN kelas 11 untuk semester ganjil ini sekiranya dapat diikuti, dapat dikerjakan, dapat dilakukan. Pembelajaran ini yang sudah Mem sampaikan bisa dikerjakan, bisa dipahami. Kalau ada hal-hal yang belum dipahami boleh ditanyakan, boleh melalui WA di grup. Atau Mem itu misalnya pelajaran yang ini Mem kita belum mengerti, boleh ditanyakan. Ya, jadi Mem menerima, asal bilang sebut kelas, ini nama. Kalau mau kirim tugas atau mau bertanya boleh, Mem kita kelas ini, nama ini, kelas ini. Kita mau bertanya Mem, itu tugas yang Mem ada kasih, misalnya belum paham, atau materi yang Mem ada sampaikan belum dipahami, boleh ditanyakan. Mem nanti menjawab apa yang belum dipahami. Oke, nanti kita bertemu di materi yang selanjutnya. Jadi nanti ada Pak Guru yang akan memberikan materi yang selanjutnya ini. Ada sampai selesai semester ganjil, ada materi